Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya kedatangan tamu juga, ini kok terlalu tinggi ya, kita turunkan aja biar apa suara saya nampak nyaring ya kan begitu. Baik ya. Jadi pertama tentu saya ingin tanya dulu pada tamu kita ya. Nun sewu, namanya siapa? Nama saya Ibu Hita. Oh, Ibu Hita. Ya, asli dari mana Bu Hita? Asli saya Semarang saja. Semarang sebelah mana Semarangnya? Semarang Selatan. Semarang Selatan. Wah, ini jauh-jauh dari Semarang Selatan ya. Nyampe ke Fakultas Kedokteran Gigi Unisula. Emang jalannya enggak ditutupi apa di PPKM? Kok bisa masuk? PPKM dokter. PPKM. Cuman ya muter-muter enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Untuk ke Unisula tuh apapun boleh ya. Gitu. Iya, karena masih dalam satu wilayah mungkin. Sempat diperiksa apa itu? Apa pemeriksaan vaksin, apa sudah divaksin apa belum gitu atau enggak? Kalau sesama Semarang mboten dok. Oh, sesama mboten. Yeah. Baik, iya, makasih atas kedatangannya Bu Hita ya. Iya, sekarang saya ingin bertanya sama Bu Hita. Kok pagi-pagi datang ke FKG Unisula itu ada apa Bu Hita? Begini dokter, ini loh anak saya tuh kenapa ya kok pengen sekali kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi. Wah. Padahal kan ibunya tuh bukan dokter ekonomi. gigi. Wah gitu, ini berarti tidak sukses ini meregenerasi keilmuan pada anaknya. Jadi putranya ingin jadi dokter gigi gitu ya? Iya. Intinya begitu ya. Terus Bu Hita datang ke sini mau mengklarifikasi sebenarnya dokter gigi itu apa kan gitu ya? Iya. Itu lebih paham lagi ya dok. Iya. Karena menyekolahkan anak kan harus tahu. Betul, baik. Jadi saya akan jawab ya terkait dengan jadi profesi dokter gigi ya. Iya. Jadi seperti saya kebetulan dokter gigi Bu Hita ya. Iya. Dokter gigi ya. Jadi dokter gigi itu enaknya satu Bu Hita mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi. Karena apa? Karena ada pendidikan profesi. Artinya apa? Nah, kalau kita punya profesi itu bisa juga bekerja secara mandiri ya, tidak harus cari pekerjaan kemana-mana ya kan gitu. Oh, begitu. Iya, artinya apa? Begitu lulus menjadi dokter gigi disumpah ya, punya surat izin praktek, bisa membuka klinik sendiri. Ya. Beda loh dengan sarjana yang lain kan gitu. Yeah. Yang sarjana lain kan wah berebut dari perusahaan besar ya kan gitu. Yeah. Cari tempat kerja ya. Yeah. Tapi kalau ini ya bisa membuka praktek sendiri, walaupun ya Bu Hita bisa juga loh lulusannya jadi dosen kalau ingin jadi akademisi. Bisa ya dokter? Bisa. Oh, jadi abri juga bisa melalui perwira karir ya kan gitu. Iya. Okay. Ya, seperti kemarin kami waktu pelantikan dokter gigi itu juga mengundang Kaladogi ya, kepala lembaga kedokteran gigi TNI AL. Beliaunya juga dokter gigi. Jenderal Bintang 1. Wah, sangat luar biasa ya kan gitu. Nah, bisa juga sebagai peneliti ya kan gitu. Bisa juga jadi PNS, pegawai negeri sipil. Atau bisa juga menjadi dokter di rumah sakit. Baik itu rumah sakit negeri ataupun swasta. Atau kalau mau mencari tantangan ya bisa juga menjadi dokter di puskesmas. Nah, sehingga kan banyak sekali peluangnya ya. Kalau itu semua tidak disukai bisa praktek mandiri. Ya, itu untungnya kalau sekolah di Fakultas Kedokteran Gigi Bu Hita. Mungkin putranya putra. Oh, putranya ya pengennya ya itu mungkin artinya pengen kerja mandiri. Ya, yang kedua pengen juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu semakin luas ya kan gitu. Kalau seandainya tadi tidak pengen jadi abri, bisa pengen jadi PNS atau jadi dosen atau jadi praktek mandiri. Mungkin itu putranya kok kenapa pengen ya sekolah di Fakultas Kedokteran Gigi gitu. Oh gitu dok. Iya. Berarti nggak melulu jadi praktek dokter ya dok? Betul. Bisa ke profesi yang lain yang seperti itu tadi dosen atau TNI itu. Betul. Iya. Nah ini yang lagi nih dok. Nah ini anak saya tuh ngebut banget ke Unisula. Saya juga gitu. bingung Pak, Mama ke Unisula saja. Itu apa sih dok kelebihannya FKG Unisula itu? Iya, memang ya Bu Hita kalau kita lihat, jadi
di Fakultas Kedokteran Gigi itu di Jawa Tengah ada beberapa, ya ada 4 atau 5 kalau tidak salah. Ya, belum kalau apa jadi kita lihat di Jogja ya, belum lagi kalau secara apa jadi nasional ya. Ya ini ya karena kebetulan saya juga menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Gigi ya. Jadi agak tahulah sedikit ya, kami ada asosiasinya di tingkat nasional namanya Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi apa jadi Indonesia atau AFDOGI. Nah kebetulan saya juga sebagai ketua dewan pengawasnya ya. Nah sehingga tahu di situ ya. Mungkin begini, putra jenengan ngebet di FKG Unisula itu karena pertama akreditasinya. Ya. Oh, sudah itu. Iya, sudah walaupun kita apa di FKG Unisula ini muda, tapi sudah A. Ya, lainnya belum ya kan gitu ya kan itu. Itu keunggulan yang pertama. Yang kedua juga sudah terakreditasi internasional dengan predikat apa jadi unggul ya. Dari ESIC yang berkedudukan di apa jadi Inggris ya kan, ini kan sangat luar biasa ya. Mungkin apa kalau saya amati yang di Indonesia yang sudah terakreditasi ESIC itu hanya FKG Unisula saja Bu Ita. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu dilengkapi dengan fasilitas pendidikan profesi di rumah sakit miliknya sendiri ya kan gitu. Oh, berarti sudah punya rumah sakit sendiri. Betul, sendiri. lengkap Bu Ita ya, lengkap, dokternya spesialisasi juga lengkap. Dan ada satu lagi yang menarik, telah terakreditasi paripurna rumah sakitnya. Oh, sudah bagus sekali. Iya, kalau ya di lingkungan Jawa Tengah ya masih kita lah, lainnya belum ya kan begitu. Oh, makanya pengen ke FKG. Nah, jadi tidak salah putranya apa, jadi pengen ngambil di apa jadi FKG Unisula, tidak salah itu Bu Ita. Ya. Sudah pas ya. Iya. Jauh dari rumah. Betul. Jauh apa? Berapa kilo toh? 10 kilo. Cuma 10 kilo ya, tak kasih tahu Bu Ita. Jadi di tempat kita itu yang menjadi mahasiswa tidak hanya lingkungan apa jadi Semarang. Terjauh kemarin waktu kita lantik ada yang dari Papua. Papua itu jauh sekali ya, Dok. Iya, paling timur itu Bu Ita ya. Ada juga yang dari Rio ya, ada juga yang dari Sulawesi. Nah, tahun ini menarik ya. Ada yang dari Timur Tengah ya. Iya, ada yang dari Timur Leste kemarin. Nah, ini jadi tentu kita di dalam rangka yang pertama adalah nasionalisasi ya kan gitu ya. Biar alumninya itu menyebar di mana-mana di Indonesia khususnya. Yang kedua internasionalisasi ya dengan mengambil apa mahasiswa asing ya, walaupun sekali lagi walaupun mahasiswa asing tetap diharuskan bisa bahasa Indonesia ya. Oh, berarti ini juga unik ya, uniknya Unisula. Kenapa? Ini di dalam rangka ya tentu apa jadi apa memperkenalkan bahasa kita kepada apa jadi orang asing juga kan begitu ya. Nah ini nih apa jadi sangat menariknya itu. Jadi mereka pun juga harus lulus uji keterampilan bahasa Indonesia ya untuk bisa masuk di apa FKG apa jadi Unisula. Ya beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu suruh lulus TOEFL padahal sekolah di Indonesia, kalau ini saya balik ya harus lulus uji keterampilan apa bahasa Indonesia. Paling tidak level semenjana baru bisa diterima di tempat kita. Nah ini satu-satunya di Indonesia pasti ya kan gitu. Iya juga. Iya, ya makanya tidak salah saya pikir Tidak ya. salah nih. Terus ini dok, pandemi kayak gini. Iya. Nah, itu cara belajarnya bagaimana? Nah ini menarik Bu Ita. Jadi kebetulan ada di belakang Bu Ita itu ada tulisan ICD. Apa itu? Ya, Islamic Cyber Dentistry. Nah itu belajar ada di genggaman kita ya, ada di HP kita. Jadi ICD itu semacam aplikasi Bapak Ibu sekalian ya, yang bisa di-download di Play Store ya. Terus ya adik-adik para dosen itu tinggal apa jadi mencet di HP-nya langsung keluar menunya, mirip seperti Grab, Gojek ya kan gitu. Oh, sehingga sangat simpel sekali. Sehingga kalau kuliah di Unisula tidak ada istilah satu macet terus terlambat. Dua, karena dosennya sedang di luar negeri tidak bisa ngasih kuliah ya. Tiga, karena misalnya wah hujan deras, lebat, terus tidak bisa masuk ke kampus. Itu sekarang sudah apa? Ya, artinya terselesaikan, ada solusinya dengan menggunakan
Islamic Cyber Dentistry ya, dengan aplikasi itu tadi. Nah ini juga satu-satunya di Indonesia tentunya ya, yang berbasis smartphone atau Android phone ya kan begitu ya. Lainnya kan masih pakai web ya, kita sudah pakai aplikasi ya. Betul. Iya. Sehingga ya mudah ya kan begitu. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya, walaupun pandemi tetap belajar bisa tetap jalan ya. Karena alhamdulillah ini ICD ini kita perkenalkan sejak tahun 2019. Jadi 1 tahun sebelum ada pandemi. Ya. Betul. Iya, kita pun juga jadi waktu itu juga tidak memikirkan kalau di kemudian hari itu ada pandemi sehingga mengharuskan belajar melalui jadi HP atau melalui jadi media teknologi informasi ya. Jadi ya secara kebetulan aja karena waktu itu juga belajar jarak jauh itu ada batasannya, tidak boleh melebihi 30% kan begitu. Nah sekarang bahkan 100% ya silahkan ya kan gitu, yang penting bagaimana kegiatan belajar mengajar itu tetap bisa jalan ya kan begitu. Nah itu salah satu keuntungan yang kita dapatkan dengan aplikasi Islamic Cyber Dentistry. Iya, atau ICD ya kan begitu. Berarti sudah maju sekali ya Pak. Ya insya Allah ya sudah jadi leading paling depan ya, ya kalau saya amati ya, khususnya kalau di Jawa Tengah ya kan gitu. Ya. Kalau untuk lama studinya, ya lama studinya ini memperkirakan biaya. Betul, ini sangat menarik sekali ya, pertanyaan yang sangat luar biasa, dan saya tentu sangat salut pada tim kurikulumnya Fakultas Kedokteran Gigi. Karena apa? Ya tim ini bisa merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga efektif dan efisien dari sisi jadi waktu ya. Kurikulumnya misalnya ya terdokumentasi 8 semester. Tapi iya bagi mahasiswa yang pinter bisa selesai dengan 7 semester. Luar biasa kan ini. Betul ya. Nah untuk jenjang profesi pun didesain 4 semester. 2 tahun ya. Iya, tapi bagi mahasiswa yang pinter bisa selesai dengan 3 semester. Wah, kan bisa menghemat ya kan begitu. Ya menghemat dari sisi waktu dan itu juga jadi biaya ya kan begitu ya. Nah, kan bisa lebih cepat ya. Betul. Perkirakan segera tua motivasinya biar cepat lulus ya. Pertanyaan saya sekarang kembali sama Bu Hita ya, kalau tadi Bu Hita bertanya, sekarang sudah mantap belum dengan penjelasan saya? Yang tadinya jadi meragukan terhadap putranya, kenapa kok memilih FKG Unisula? Sekarang setelah saya jelaskan mantap belum ini sebagai orang tuanya nih? Mantap ya kan gitu. Anak saya kan banyak dokter masukkan ke FKG Unisula semua. Iya. Dokter gigi yang Khairul Ummah. Kok tahu? Dari mana kok ada tulisan dokter gigi? Saya kalau lihat di iklan di website iklan ya. Iklan itu ada Unisula membangun generasi Khairul Ummah. Wah, ini memang ya kalau lihat tagline itu memang saya amati sangat bagus ya. Kenapa kok saya katakan sangat bagus? Nah, ini ternyata Unisula itu tidak hanya sekedar memikirkan prestasi akademik ya. Tetapi karakter daripada lulusan itu menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh jadi institusi Unisula. Khususnya di kedokteran gigi juga demikian Bu Ita. Bahkan lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi itu memiliki keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh lulusan lain. Misalnya ya kemampuan untuk jadi memandikan jenazah, mensolatkan dan seterusnya. Ada di sini diajarkan juga, dipraktekkan juga ya kan begitu ya. Wah itu yang sangat luar biasa tentunya. Ya. Itu yang berwujud keterampilan ya. Belum yang bersifat jadi karakter atau perilaku ya, karena di tempat kita itu dibiasakan dengan budaya akademik Islami ya, harapannya ya setelah jadi lulus pun budaya seperti itu tetap dibawa ya. Karena ya nilai-nilai ya keunggulan daripada Islam itu dimasukkan di dalam satu sistem pembelajaran sehingga ya setelah lulus diharapkan yang bersangkutan pun juga tetap jadi mengamalkan nilai-nilai itu ya. Yang terakhir dokter, gimana? Apa sih tips and triknya untuk kuliah di FKG Unisula ini? Wah, satu tentu yang pertama ya mendaftarkan dulu ke panitia PMP Unisula
ya, ya. satu. Ya. Kedua, ada tesnya ya. Oh, ini Tes tesnya. CBT namanya computer based test ya, sekarang dijalankan secara online juga. Oh, Ya, online juga itu. ya. Ketiga, ya, ini FKB Nusula ini juga terakhir membuka jalur kemitraan ini. Oh, Ya. ada jalur kemitraan. Iya, jalur kemitraan ya tentu pertama ya harus lolos passing grade dulu ya kan begitu ya. Dua, tentu lolos wawancara. Nah, ini dikaitkan tentu dalam rangka yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan mitra ya, pemerataan. Dan terakhir kita pun juga membuka jadi peluang bagi putra daerah 3T ya, terluar, tertinggal, dan apa satunya lagi pokoknya yang ya agak jauh dari pusat perkotaan lah. Oh, iya. Tapi ada syaratnya, Apa itu? harus mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah setempat. Yang pertama. Yang kedua itu setelah lulus harus kembali ke daerahnya untuk membangun daerah 3T di mana dia dilahirkan. Nah, Mati orang gitu. iya, itu nanti akan kita fasilitasi yang seperti itu. Jadi mungkin seleksinya tidak terlalu berat seperti yang jalur reguler ya kan. Oh, gitu ya. Nah, itu ya, kita bisa terima melalui jalur jadi kemitraan. Ada lagi satu lagi ya, kalau putra putri